Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status kebakaran hutan dan lahan dari siaga menjadi tanggap darurat selama 10 hari. Sementara Panglima TNI mengerahkan jajarannya untuk terjun langsung membantu Pemda yang terdampak karhutla dengan modifikasi cuaca. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah hingga kini masih berlangsung. Maraknya karhutla menyebabkan kabut asap pekat dan membuat kualitas udara menjadi tidak sehat. Melihat kondisi ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat selama 10 hari ke depan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyiapkan anggaran 110 miliar rupiah untuk penanganan karhutla di wilayahnya. Kita pun provinsi menyiapkan anggaran 150 miliar nih 110 miliar bisa digunakan maksimal untuk dikeluarkan untuk dalam rangka ya pelaksanaan baik pun di bidang pemadaman yang sekarang terjadi, pemadaman apinya, terus membuat pos di lapangan termasuk dapur-dapur umum termasuk. Sementara menanggapi maraknya karhutla, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta jajarannya untuk membantu pemerintah daerah yang terdampak untuk penanganan dan pemadaman. Selain mengerahkan sejumlah personil, upaya yang dilakukan TNI adalah menyiapkan pesawat untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca. Untuk karhutla kemarin juga sudah dibahas dalam ratas ya tentang peran TNI di dalam membantu pemerintah, membantu BNPB tentang untuk pemadaman karhutla. Memang ini sudah juga dengan kondisi El Nino seperti ini ya kebakaran terjadi di mana-mana. Saya sudah sampaikan TNI siap mendukung personil untuk melaksanakan pemadaman karhutla maupun tempat-tempat sampah juga yang terbakar. Juga kita bisa siap mendukung pesawat untuk melaksanakan TMC untuk modifikasi cuaca tersebut. Dan ini sudah dilaksanakan. Nah, tapi karena memang cuaca yang panas dan kebakaran sudah di mana-mana, khususnya di Kalimantan dan juga di Jambi, kemudian di Riau, ya ini secara keseluruhan dan kita sampaikan pada Pangdam, Danrem, Dandim, para Pangkoops, UT, pangkalan TNI AL, TNI AU semuanya harus membantu bersama-sama untuk itu. Kebakaran hutan dan lahan ini menjadi perhatian serius karena sudah terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan, Jambi, dan Riau. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lahan seluas 3 hektar di kawasan Bukit Menoreh, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ludes terbakar. Diduga api berasal dari aktivitas pembakaran sampah. Kobaran api terus menjalar menghanguskan lahan jati Sonokeling hingga Mahoni di wilayah Ngeroto, Kelurahan Pondoworojo, Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah. Sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran Pemkab Kulon Progo, mobil water cannon, serta mobil tangki milik PMI dikerahkan untuk memadamkan api. Sebelum dilaporkan ke kepolisian dan pemadam kebakaran, warga juga membantu proses pemadaman dengan air dan alat seadanya. Yang awalnya kita memadamkan dengan peralatan sederhana, dengan menggunakan ember dan sebagainya. Kemudian kita juga minta bantuan dari damkar, kemudian kita bersama-sama dengan petugas damkar untuk memadamkan api. Dan alhamdulillah api bisa dipadamkan. Atas insiden ini, kepolisian menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi bakar sampah sembarangan untuk menghindari kejadian serupa. Sementara itu, pemirsa, di tengah musim kemarau, fenomena hujan es justru terjadi di Kabupaten Kerinci Jambi. Warga pun terkejut karena hujan kali pertama mengguyur langsung disertai butiran es. Amatir memperlihatkan hujan bercampur es melanda Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Jumat sore. Warga pun menyambut gembira turunnya hujan setelah beberapa bulan terakhir terdampak musim kemarau. Namun warga juga terkejut karena hujan turun disertai butiran es dan berlangsung selama sekitar 15 menit. Terjadi hujan es di beberapa desa di Kayu Aro ya. Tidak begitu lama berlangsungnya. Namun hal ini membuat kami sangat terkejut. Kenapa? Karena Kayu Aro sekarang musim panas atau musim kemarau panjang gitu, membuat kami sangat terkejut sekali.
Para pengguna jalan pun menghentikan laju kendaraan mereka karena khawatir dengan butiran es sebesar kelereng. Video hujan disertai butiran es pun viral di media sosial. Warga berharap fenomena tersebut menjadi pertanda baik karena warga berharap kekeringan segera berakhir. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dituduh mencuri handphone, remaja 16 tahun di Wakatobi, Sulawesi Tenggara menjadi korban perundungan. Korban dianiaya 7 pelaku yang juga masih di bawah umur hingga masuk UGD. Seorang remaja berumur 17 tahun menjadi korban perundungan oleh 7 orang remaja lainnya yang juga masih di bawah umur. Aksi perundungan direkam oleh para pelaku dan viral di media sosial. Aksi perundungan ini terjadi pada 5 Oktober 2023 di Kelurahan Mandati 3, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Korban ditinggalkan para pelaku usai dianiaya. Korban ditemukan Lurah Mandati tergeletak di halaman rumahnya dalam kondisi tak sadarkan diri. Usai video perundungan viral, Polsek Wangi-Wangi Selatan bergerak cepat mengamankan 7 terduga pelaku. Ketujuh terduga pelaku terdiri dari 3 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Dari pemeriksaan sementara, perundungan terjadi karena korban diduga mencuri handphone milik salah satu pelaku. Untuk motifnya itu sendiri berdasarkan hasil pendalaman sementara, diketahui bahwa salah satu pelaku merasa tersinggung dengan korban, di mana korban dituduh telah mengambil handphone milik pelaku, sehingga salah satu pelaku ini memprovokasi teman-teman yang lain, sehingga terjadilah aksi penganiayaan secara bersama-sama dan divideokan, dan kemudian salah satu pelaku memviralkan melalui media sosial WA maupun Facebook. Hingga kini korban belum sadarkan diri dan masih dirawat di unit gawat darurat RSUD Wakatobi. Sementara ketujuh terduga pelaku masih diperiksa Polsek Wangi-Wangi Selatan. Bullying di lingkungan sekolah semakin viral. Lingkungan sekolah kini yang harusnya menjadi tempat belajar menjadi lokasi aksi kekerasan. Korban dan pelakunya mulai dari remaja hingga anak-anak. Apa faktor pemicunya? Pada akhir September 2023, seorang siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah tega menganiaya adik kelasnya hingga mengalami patah tulang rusuk. Kemudian Agustus 2023, seorang siswi SD di Gresik, Jawa Timur harus mengalami kebutaan setelah matanya ditusuk oleh sang kakak kelas. Ini baru sebagian kecil. KPAI mencatat kasus perundungan di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Menurut studi program for International Student Assessment, PISA, Indonesia termasuk dalam 5 besar negara dengan kasus perundungan tertinggi di dunia. Sekitar 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia mengalami kasus perundungan dalam 1 bulan. Lalu apa sih yang menjadi faktor utama penyebab aksi perundungan terjadi? Sekjen FSGI Heru Purnomo mengatakan setidaknya ada 3 faktor. Pertama, faktor internal. Kedua, faktor eksternal. Selain itu ada faktor situasional yang muncul tidak terduga. Dan tentu sekolah punya peranan sangat penting untuk mengawasi dan juga melindungi siswa-siswanya. Dan jangan sampai sekolah pun melindungi atau tebang pilih kepada pelaku perundungan hanya karena punya prestasi. Selain itu yang paling penting adalah pola asuh anak di lingkungan terdekat yaitu keluarga. Menurut jurnal yang diterbitkan Kementerian Sosial, pola asuh orang tua yang terlalu otoriter maupun terlalu memanjakan memiliki kecenderungan tinggi dalam membuat seorang anak menjadi pelaku perundungan. Korban ataupun pelaku ini golongannya anak-anak di bawah umur. Lalu bagaimana nasib dan juga masa depan baik korban maupun pelaku? Terdapat aturan jelas bahwa pelaku berhak mendapatkan layanan konseling dan melanjutkan pendidikan. Tapi di samping itu perlu ada efek jera bagi mereka yang melakukan tindak kekerasan. Dari sisi korban, harus ada edukasi kepada sang anak untuk berani cerita atau berani lapor dan tidak pasrah ketika menghadapi pemukulan. Dan juga yang penting adalah adanya pendampingan atau counseling
atau juga trauma healing. Karena ingat, aksi perundungan tidak hanya berdampak pada luka fisik, tapi juga luka mental.